Catatannya, kemampuan memanfaatkan waktu yang ada adalah bagian penting dari penilaian dalam sidang ujian promosi hari ini. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Ada dua catatan yang perlu saya sampaikan kepada saudara promovendus dalam sesi presentasi ini. Yang dipresentasikan adalah ringkasan disertasi. Dan waktu untuk melakukan presentasi itu tidak lebih dari 15 menit. Apabila lebih, ketua sidang akan mengingatkan. Dan yang paling utama adalah catatannya, kemampuan memanfaatkan waktu yang ada adalah bagian penting dari penilaian dalam sidang ujian promosi hari ini. Dan saudara diminta untuk melakukan presentasi dengan melakukan share screen. Dengan segala hormat pada saudara promovendus Wahyudi Putra, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mahathir Pelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang saya hormati Mahaguru Mahathir Pelajar Bapak Profesor Dr. Romansa Sahabuddin MSE MSI selaku penguji promotor. Yang saya hormati Mahathir Pelajar Bapak Dr. Muhammad Rakib SPD MSI selaku penguji kopromotor. Yang saya hormati Mahaguru Mahathir Pelajar Bapak Profesor Dr. Yusran Yusuf MSI AIPU selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Mahaguru Mahathir Pelajar Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Aziz MSI selaku penguji internal. Yang saya hormati Mahathir Pelajar Ibu Dr. Sri Astuti MSI selaku penguji internal. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas dan Kualitas terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Customer Value pada Perumda Air Minum Kota Makassar. Dan saya juga hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi virtual ini. Adapun fenomena yang melatar belakangi disertasi saya, sebagaimana diketahui bahwa WHO di Indonesia memerlukan investasi yang signifikan di bidang air bersih dan sanitasi sebesar 6,3 miliar dolar, sedangkan data dari WHO di Indonesia pemakaian air bersih dan sanitasi hanya sebesar 4,5 miliar dolar. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR tahun 2018, dilihat dari tingkat kinerja pengelolaan perumda air minum, tingkat kinerja manajemen, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sebanyak 391 perumda air minum di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi kabupaten kota terdiri dari 57% berkinerja sehat, 25% kurang sehat, 13% berkinerja sakit, serta 5% belum dinilai kinerjanya. Peran sektor air minum, Bank Dunia memberikan beberapa rekomendasi untuk belanja publik di sektor ini. Yang pertama, pengaturan kelembagaan dan mekanisme permintaan terhadap layanan air minum perpipaan,
perlu ditingkatkan, memberi dukungan bagi pelaksanaan sistem sanitasi perkotaan yang komprehensif, memberi dukungan untuk pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di wilayah pedesaan. Adapun permasalahan Perumda air minum, yang pertama dividen yang kurang untuk pemerintah daerah. Instalasi Perumda air minum khususnya di wilayah tertentu masih banyak ditemukan kawasan kekurangan air bersih, kurangnya inovasi dari Perumda air minum, bagaimana masyarakat yang berada di wilayah tertentu dapat merasakan air secara memadai. Adapun permasalahan sektor air minum, belum lengkap dan terbarukan perangkat pengaturan dan yang mendukung, menurun kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum, masih terbatas penyediaan air minum, baik Perumda air minum maupun non, belum optimal sistem perencanaan penyediaan air minum, terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum. Adapun yang berkaitan dengan jenis dan jumlah kasus pengaduan Perumda air minum Kota Makassar dapat dilihat dari tabel 2 berikut, bahwa jenis dan jumlah kasus pengaduan terbagi atas 3, yaitu pertama gangguan pipa transmisi atau pipa persil, kedua gangguan gate valve dan stop keran, dan ketiga pengaduan air tidak lancar. Ini terdiri dari beberapa item kasus pengaduan, namun demikian jumlah kasus yang terbanyak ada pada meteran kabur sebanyak 179 kasus, dan diikuti dengan gangguan pada meteran air sebanyak 160 kasus, diikuti water meter hilang sebanyak 150 kasus. Adapun jumlah kasus keseluruhan sebanyak 1.421. Selanjutnya jumlah kasus yang terselesaikan yaitu sebanyak 1.075, dan yang paling besar penyelesaiannya adalah gangguan gate valve dan stop keran sebanyak 14,78% penyelesaiannya. Diikuti dengan meteran kabur dapat diselesaikan sebanyak 12,60%. Selanjutnya gangguan pada meteran air sebanyak 11,26% penyelesaiannya. Adapun pendapat dan penelitian pendukung peran manajemen pemasaran oleh Getika dan Cefali 2010, studi Iwarde Bell and Milan 2003, dan temuan Schaff de Verma dan Hars tahun 2004. Berdasarkan berbagai uraian empiris dan teoritis serta fenomena tentang pelanggan Perumda air minum Kota Makassar kemudian diperkuat dengan beberapa konstruk variabel yang layak untuk diteliti, maka penulis mengangkat judul tentang pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan melalui customer value Perumda air minum Kota Makassar. Adapun rumusan masalah terdiri dari 4, tujuan penelitian terdiri dari 4, dan manfaat penelitian terdiri dari 2. Adapun kerangka konseptual penelitian, di mana variabel fasilitas terdiri dari 3 penelitian terdahulu dengan 5 indikator, yaitu fasilitas ruang tunggu, toilet, peralatan, ruang parkir, dan garansi. Variabel kualitas pelayanan terdiri dari 3 penelitian terdahulu dengan 5 indikator, yaitu bukti fisik, kompetensi, keandalan, daya tanggap, dan kesopanan. Dan variabel customer value terdiri dari 3 penelitian terdahulu dengan 4 indikator, yaitu nilai emosional, nilai sosial, kinerja, dan harga, serta variabel kepuasan pelanggan yang terdiri dari indikator kesesuaian harapan pelanggan terhadap kualitas produk, kecepatan pelayanan, dan kesesuaian harapan pelanggan terhadap kualitas layanan, di mana konseptual ini yang dikaji adalah pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap customer value dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya melihat pengaruh atau mengkaji pengaruh customer value terhadap kepuasan pelanggan. Adapun jenis penelitian, survei, kuantitatif, explanatory, variabel, fasilitas, kualitas pelayanan, customer value, dan kepuasan pelanggan. Populasi sebanyak 170.941 orang per kepala keluarga di 15 kecamatan dan 157 kelurahan. Sampel menggunakan multi-stage random sampling atau sampling berdasarkan wilayah sampling pada 15 kecamatan, yaitu 400 responden. Probabilitas sampling, pengambilan data, observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data menggunakan structural equation modeling untuk menjelaskan akibat langsung dan tidak langsung antar variabel baik parsial maupun simultan. Adapun hasil pengujian tahap awal di mana variabel fasilitas atau X1 dan kualitas pelayanan adalah X2 merupakan variabel eksogen atau variabel bebas, dan kepuasan pelanggan atau Y merupakan variabel endogen.
atau variabel terikat, serta customer value atau X3 merupakan variabel intervening atau variabel antara, di mana hasil uji model struktural dalam pengujian tahap awal ini masih memerlukan pengujian tahap akhir atau proses modifikasi untuk menemukan kerangka yang tepat. Adapun analisis deskriptif variabel penelitian, tabel rekapitulasi responden mengenai variabel fasilitas dengan indikator rata-rata bernilai tinggi, variabel kualitas pelayan semua indikator berkriteria tinggi, variabel customer value terdapat 2 indikator berkriteria tinggi cukup, dan variabel kepuasan pelanggan terdapat 1 indikator berkriteria cukup. Adapun hasil model tahap akhir di mana variabel kualitas fasilitas X1 dengan indikator fasilitas kamar mandi, peralatan, fasilitas parkir, dan kualitas pelayan X2 dengan indikator kompetensi, keandalan, responsif, dan kesopanan signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan indikator kecepatan pelayanan dan kesesuaian harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan melalui customer value dengan indikator nilai sosial dan nilai harga. Adapun kerangka hipotesis fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap customer value, hasil penelitian pengaruh dan signifikan mendukung penelitian sebelumnya. Fasilitas, kualitas pelayanan, dan customer value terhadap kepuasan pelanggan, hasil penelitian menunjukkan berpengaruh dan signifikan mendukung penelitian sebelumnya. Customer value terhadap kepuasan pelanggan, hasil penelitian pengaruh dan signifikan mendukung penelitian sebelumnya. Dan fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan melalui customer value, hasil penelitian pengaruh dan signifikan mendukung penelitian sebelumnya. Adapun kekuatan hubungan antar variabel, hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dikarenakan kemampuan Perumda Air Minum dalam memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan mampu meningkatkan tingkat kepuasan para pelanggan dalam menerima layanan. Sedangkan pengaruh lemah hubungan antara customer value terhadap kepuasan pelanggan dikarenakan customer value melalui indikator nilai emosional dan nilai kinerja memiliki pengaruh yang sangat lemah dalam mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan para pelanggan. Adapun kontribusi penelitian pengembangan ilmu ekonomi, kebijakan pendidikan layanan, dan pengembangan penelitian sebelumnya. Adapun temuan penelitian yang pertama, fasilitas melalui indikator fasilitas toilet, peralatan, dan ruang parkir. Kedua, fasilitas kualitas pelayanan melalui indikator kompetensi, keandalan, responsif, dan kesopanan. Ketiga, customer value melalui indikator nilai sosial dan nilai harga. Yang keempat, kepuasan pelanggan melalui indikator kecepatan pelayanan dan kesesuaian harapan pelanggan terhadap kualitas layanan. Adapun simpulan, fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan melalui customer value, di mana fasilitas melalui indikator fasilitas toilet, peralatan, dan ruang parkir. Selanjutnya kualitas pelayanan melalui indikator kehandalan, responsif, dan kesopanan, serta customer value melalui indikator nilai sosial dan nilai harga perlu mendapatkan peningkatan, sehingga baik langsung maupun tidak langsung dapat tercapainya tingkat kepuasan pelanggan melalui indikator kecepatan pelayanan dan kesesuaian harapan pelanggan terhadap kualitas layanan. Adapun saran bagi peneliti perlu untuk menggali lebih dalam variabel-variabel yang mempengaruhi customer value dan kepuasan pelanggan. Bagi pengambil kebijakan perlu kiranya melakukan peningkatan di sektor fasilitas dan customer value agar terjadi peningkatan signifikan terhadap layanan. Pengembangan penelitian menggunakan variabel dan indikator lain dalam menganalisis kepuasan pelanggan. Sekian dan terima kasih, dan saya serahkan kembali ke pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pengopendus telah memanfaatkan waktu dengan baik sesuai dengan waktu yang dialokasikan.